Tergiur keuntungan ratusan juta rupiah, seorang emak pemilik toko nekat mengoplos LPG 3 kg ke tabung 12 kilo. Selisih harga LPG subsidi dan non-subsidi yang terpaut sangat jauh membuat kejahatan pengoplosan LPG sulit diberantas. Dengan tangan terborgol, emak pemilik toko di Karangasem, Bali ini pasrah saat digelandang di Polda Bali. Pelaku ditangkap karena mengoplos ratusan LPG subsidi 3 kg ke tabung LPG 12 kg. Aksi ilegal itu terbongkar dari laporan warga yang mengaku kesulitan mendapat gas LPG 3 kg dari pangkalan gas. Rupanya, sekitar 70 gas melon subsidi seharga Rp20.000 diborong pelaku untuk dioplos ke tabung gas 12 kilo dan dijual lebih mahal. Harga LPG subsidi 3 kg rata-rata Rp20 hingga Rp22.000 per tabung atau sekitar Rp6 hingga Rp7.000 per kilogram. Sementara harga gas 12 kilo mencapai Rp180.000 per tabung atau sekitar Rp15.000 per kilogram, 2 kali lipat lebih mahal. Selisih harga sangat jauh antara gas 3 kg dan 12 kilo, membuat kejahatan pengoplosan LPG sulit dihentikan. Maraknya kasus penyelewengan LPG subsidi juga diduga membuat harga LPG melon itu lebih mahal dari seharusnya. Dalam rapat di DPR beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menyebut LPG 3 kg seharusnya dijual Rp12.750 per tabung karena negara mensubsidi Rp30.000 per tabung. Tapi kenyataannya harga LPG melon di pasaran mencapai Rp20 hingga Rp22.000 per tabung. Alih-alih menjawab penyebab selisih harga, Menteri SDM Bahlil Lahadalia justru menyebut Menteri Keuangan salah data. Itu mungkin Menkyu-nya salah baca data itu. Biasalah kalau ya mungkin butuh penyesuaian. Ya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah bongkar pasang kebijakan agar peredaran LPG 3 kg tepat sasaran. Lalu apa aturan terbarunya untuk menutup kebocoran subsidi LPG? Sudah ada jurnalis iNews Jessica Winoto di Pangkalan Gas Jakarta. Selamat siang Jessica, berapa harga LPG saat ini di sana? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Untuk harga saat ini di Pangkalan Gas di area Johar Baru, Jakarta Pusat ini memang sudah berada di kisaran Rp16.000 hingga Rp17.000. Tentunya bila mana kita bandingkan dengan harga jual yang menurut pemerintah atau dari Menteri Keuangan yang kemarin sempat diperbincangkan bahwa satu gas LPG 3 kg ini seharusnya hanya dijual dengan harga Rp12.750 per tabungnya. Karena memang hal ini disebabkan bahwa setiap tabung atau satu tabungnya ini sudah disubsidi oleh negara sebesar Rp30.000. Lalu Wiki dan juga pemirsa, bila mana kita bandingkan harganya dengan gas LPG 3 kg dengan gas LPG 12 kg non subsidi, ini memang jaraknya sangat jauh harganya karena memang untuk gas LPG 12 kg ini dibanderol dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Tentunya dari perbedaan harga yang jauh ini memungkinkan atau menimbulkan praktik-praktik kecurangan dalam pendistribusian gas LPG 3 kg. Khususnya dalam pendistribusian gas LPG 3 kg ini, bahwa memang sebagaimana kita ketahui bahwa gas LPG 3 kg setiap pembeliannya diwajibkan menggunakan KTP dan diwajibkan atau dikhususkan pembeliannya untuk warga-warga yang berkategori tidak mampu. Sementara dalam praktiknya ini memang tetap terjadi, yaitu menggunakan KTP, tetapi hanya berlaku di pangkalan. Sedangkan untuk di pedagang-pedagang eceran saat ini masih saja sering kali tidak tepat sasaran, karena seperti yang tadi kami sampaikan bahwa dari pembelian gas LPG 3 kg ini hanya untuk warga yang tidak mampu, tetapi di pedagang eceran masih saja dengan dijual kepada warga-warga yang berkategori mampu. Sehingga saat ini pun kita akan terus melihat bagaimana pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pendistribusian tidak tepat sasaran ini. Sementara itu, Wiki. Baik Jessica, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Pemirsa, adik Yusuf Kala Halim Kala ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan PLTU 1 Kalbar periode 2008-2018. Dalam kasus ini total 4 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Penetapan tersangka Adik Yusuf Kala disampaikan Kepala Koordinator Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri Irjen Cahyono Wibowo. Polisi juga tetapkan Dirut PLN periode 2008-2009 Fahmi Mohtar FM sebagai tersangka. Dua tersangka lain dari pihak swasta yakni RR dan HYL. Dana bagi hasil Pemprov Jakarta disunat pemerintah pusat, siap-siap ongkos angkutan umum di Jakarta bisa jadi naik. Menteri Keuangan Purbayu Sadewa menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI pada pagi hari tadi. Dan salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah soal dampak pemangkasan dana bagi hasil Pemprov Jakarta. Sebelumnya APBD Jakarta ditetapkan sebesar 95 triliun, namun turun drastis menjadi 79 triliun akibat pemangkasan dana bagi hasil sebesar 15 triliun rupiah. Mau tidak mau Pemprov Jakarta harus melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Pramono Anung menyebut akan mengkaji ulang subsidi transportasi umum gara-gara dana bagi hasil dipangkas pemerintah pusat. Selama ini warga Jakarta hanya membayar tarif angkutan Rp3.500 alias disubsidi hampir Rp15.000 per orang. Meski demikian, Pramono menegaskan belum ada kepastian soal kenaikan tarif angkutan. Selain bahas dana bagi hasil, pertemuan juga menyinggung proposal Pemprov DKI untuk membangun gedung lot 1 di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Dana hibah disunat pemerintah pusat, tapi Pemprov DKI tetap ingin menggabungkan stasiun karet dan stasiun BNI City. Berdampak Patung Jenderal Sudirman akan dipindah. Langsung saja kita bergabung dengan jurnalis iNews Amrina Rida yang akan melaporkan situasi terkini dari stasiun BNI City Jakarta. Selamat siang Amrina, apakah sudah ada persiapan proses penggabungan saat ini? Iya Wiki dan juga pemirsa, benar sekali bahwa pihak Pemprov DKI bersama dengan Kementerian Perhubungan ini ada rencana untuk melakukan integrasi ataupun juga menggabungkan dua stasiun KRL, yakni adalah stasiun BNI City ataupun juga stasiun Sudirman Baru dengan stasiun Karet. Nah, berkaitan dengan apakah sudah dimulai proses integrasi ataupun juga pembangunan, ini memang sebenarnya dilakukan secara bertahap sejak awal tahun ini, tahun 2025 sudah dilakukan secara bertahap, mulai ada pembangunan di area stasiun Karet dan juga pembangunan lainnya. Namun untuk saat ini memang proses integrasi ataupun juga pengalihan dari penumpang yang naik turun belum dilakukan, Wiki dan juga pemirsa. Nah, Wiki dan juga pemirsa, alasan mengapa dilakukan adanya integrasi, salah satu alasannya adalah karena stasiun Karet ini dinilai terlalu dekat dengan stasiun Sudirman Baru. Ini kita bisa melihat bahwa di belakang saya ini adalah stasiun Karet yang jaraknya kurang lebih hanya sekitar 700 meter saja atau bahkan kurang dari itu. Jadi memang sangat dekat sekali dengan stasiun Sudirman Baru dan dianggap tidak begitu efektif apabila menjadi dua KRL yang berbeda karena situasinya yang terlalu dekat. Nah, selain ada situasi yang terlalu dekat ini, alasan lain Wiki mengapa dilakukan adanya integrasi ini adalah dikarenakan untuk stasiun Karet ini memang dianggap terlalu kecil sehingga sudah tidak layak untuk bisa mengakomodir adanya penumpang yang memang sangat padat stasiun Karet ketika jam rush hour. Nah, seperti saya sampaikan tadi Wiki, bahwa untuk saat ini integrasi masih belum dilakukan dan ini adalah situasi di stasiun Sudirman Baru ataupun juga BNI City yang memang masih cukup sepi dan memang lebih banyak para penumpang yang akan menuju ke bandara karena ini juga merupakan stasiun menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, informasi yang kami dapatkan untuk proses integrasinya ini akan dimulai secara bertahap walaupun untuk pembangunan sudah dimulai sejak awal tahun, namun untuk proses integrasi alias naik turun dari penumpang, pengalihan di stasiun Sudirman Baru akan dilakukan pada awal November nanti ataupun juga beberapa bulan ke depan. Dan pertanyaan dari masyarakat nanti berkaitan dengan stasiun Karet, pun stasiun Karet tidak akan ditutup dan masyarakat masih bisa mengakses melalui stasiun Karet. Sementara demikian kembali ke Anda, Wiki. Tidak, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan.